Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Oke, bayangin ya, kamu lagi scroll HP, terus baru ngeh, kok dia hilang ya? Nggak ada notif masuk, nggak ada chat manis kayak biasanya. Bahkan story pun nggak muncul. Otak kamu langsung muter kayak fidget spinner. Dia kenapa? Bosen? Ghosting? Atau lagi mainin perasaan gue nih? Eits, tahan dulu. Jangan langsung overthinking, karena pas seseorang tiba-tiba narik diri dan ngilang kayak ditelan bumi, itu nggak selalu pertanda buruk, dan jelas nggak harus kamu balas dengan drama atau jadi detektif dadakan kok. Nih gue kasih tahu, lo tuh nggak perlu ngejar. Kamu terlalu keren buat itu. Dan sekarang, kita bakal bahas kenapa hal kayak gini kejadian, dan gimana cara ngadepinnya biar kamu nggak cuma bertahan, tapi malah naik level. Kamu harus ngerti, kadang menghilang itu bukan karena nggak peduli. Bisa aja justru karena dia terlalu banyak mikir. Mungkin dia lagi bingung sama perasaannya. Mungkin juga lagi tarik napas buat mikir, sebenarnya gue butuh dia nggak sih? Dan anehnya, kadang pas dikasih ruang, orang malah makin nyadar kalau kamu tuh punya value yang nggak semua orang punya. Tapi nih ya, plot twistnya ada di sini. Cara kamu ngerespon momen dia ngilang itu yang bakal nentuin kamu masuk kategori yang dilupain, atau justru yang makin dia inget dan cari. Jadi kalau kamu sekarang mikir, gue harus ngapain dong, Pik? Sip, berarti kamu siap upgrade diri. Karena abis ini, kita bakal bedah langkah-langkah nyata yang bisa bikin kamu balik jadi pusat perhatian, tanpa main drama, tanpa pura-pura cuek. Cuma versi terbaik dari kamu, yang main di liga atas dunia percintaan zaman now. Siap jadi versi upgrade dari diri kamu? Let's go, kita mulai. Nah, sekarang masuk ke poin pertama. Dan menurut gua ini paling penting yang sering banget dilupain orang pas pasangannya tiba-tiba ngilang. Yakni, hidup kamu jangan stop cuman gara-gara dia diem. Sumpah ya, banyak banget yang kejebak di fase nungguin notifikasi masuk, mantengin layar HP kayak orang kerja shift malam, berharap dia ngechat duluan. Padahal kamu sendiri udah mulai lupa siapa diri kamu. Lupa hidup kamu tuh bukan cuma soal nungguin seseorang muncul lagi. Sekarang dengerin baik-baik, pas seseorang narik diri, itu seringkali bukan karena beneran gak peduli, tapi dia mau lihat, kamu panik gak? Kamu bakal jadi mellow dan ngarep terus? Atau kamu tetap jadi versi terbaik dari diri kamu, yang punya kehidupan, rutinitas, dan mimpi yang tetap jalan meskipun dia ngilang? Gamenya tuh di situ. Kamu harus kasih vibe kalau hidup kamu tetap keren, walau tanpa kehadirannya. Bukan buat pamer, tapi buat nunjukin. Kamu gak butuh validasi eksternal buat ngerasa utuh. Gua nggak bilang kamu harus pura-pura cuek atau jadi dingin kayak es batu, tapi kamu harus nunjukin kalau kamu punya hal yang lebih besar dari sekadar nungguin balasan chat. Fokus sama kerjaan kamu, project kamu, teman-teman kamu, hobi yang bikin kamu hidup. Tunjukin kalau kamu tetap jalan, tetap bertumbuh, dan tetap bersinar, dengan atau tanpa dia. Soalnya, orang tuh selalu tertarik sama sosok yang punya hidup sendiri, dan nggak bergantung sama siapapun. Dan itu bukan cuma tentang menarik perhatian, tapi juga ngebangun rasa hormat. Karena orang yang punya arah hidup itu magnetnya beda, brosis. Terus yang menarik nih ya, makin kamu sibuk dengan hal-hal yang benar-benar bikin kamu berkembang, makin kamu kelihatan menarik tanpa harus ngejual diri. Ini bukan soal jadi dingin atau jual mahal, tapi soal kasih sinyal halus. Gua nggak nungguin kamu, tapi kalau kamu mau join di perjalanan hidup gue, make sure kamu bisa tambah value. Bukan nyedot energi. Dan itu powerful banget. Energi kayak gitu tuh bikin kamu kelihatan high value. Karena kamu udah punya pondasi kuat di diri kamu sendiri. Bukan orang yang nunggu diselamatin dari rasa sepi, tapi orang yang udah lengkap duluan. Jadi please banget, berhenti hidup buat nunggu notif masuk. Jangan tunda mimpi kamu. Jangan hold hidup kamu cuma karena dia belum ngechat. Kamu punya hal yang lebih gede buat dikejar. Dan kamu layak dapetin pasangan yang nambah nilai dalam hidup kamu. Bukan yang malah bikin kamu stuck. Kalau kamu jalanin ini, bukan cuma dia yang bakal mulai ngeh dan mikir ulang, tapi kamu juga bakal lebih respect sama diri sendiri. Dan percaya deh, itu adalah perubahan energi yang gak cuma bikin kamu lebih menarik, tapi juga bikin kamu gak gampang disakiti lagi. Gimana, siap buat berhenti mantengin HP dan mulai hidup lagi? Nah, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini dia momen yang sering banget bikin orang panik dan akhirnya salah langkah. Lo kira karena dia ngilang, kamu harus ngejar biar dia balik. Mulailah tuh spam chat, nelpon terus-terusan. Kadang sampai datang tiba-tiba kayak figuran di sinetron. Padahal,
Justru makin kamu ngejar, makin dia ngerasa sesek, makin dia ngeloyor. Kamu harus ngerti satu hal penting. Semakin kamu kasih ruang, semakin besar kemungkinan dia balik sendiri. Soalnya, orang tuh nggak bisa kangen kalau kamu terus-terusan ada. Nah ini yang sering jadi jebakan, banyak yang nganggep kasih ruang itu kayak penolakan. Rasanya kayak ditarik mundur, kayak kehilangan grip. Padahal sebenarnya ini justru peluang emas. Peluang buat kamu stop ngasih sinyal, gue selalu ada kapanpun kamu butuh. Dan mulai nunjukin kalau kamu juga punya batas. Dan ini bukan berarti kamu nyerah atau lemah. Justru ini langkah cerdas. Kamu mundur bukan buat kabur, tapi buat bikin dia sadar. Ternyata tanpa dia tuh sunyi juga ya. Dan percaya deh, pas kamu nggak muncul-muncul, pelan-pelan tuh orang bakal mikir, dia lagi ngapain ya? Kok diem? Kok nggak nyariin gue kayak biasanya? Nah, dari situ tuh mulai muncul rasa kehilangan yang asli. Tapi ingat, ngasih ruang bukan berarti ngilang total kayak maling nyuculik cangcut ibu-ibu. Bukan juga pura-pura cuek sampai overkill. Tapi lebih ke, gue ada, tapi nggak ngemis. Kamu tetap aktif, tetap produktif, tapi kamu nggak ngasih energi ke hal yang nggak ngasih kamu kepastian. That's the balance. Karena di saat kamu berhenti ngejar, dia mulai dipaksa buat mikir, gue sebenarnya ngerasa apa sih? Dan disitulah permainan panjang dimulai. Kamu nggak tampil needy, kamu nggak haus perhatian, kamu jadi pribadi yang tetap keren meskipun dia nggak ada di sekitar. Dan itu bikin kamu makin menarik. Karena kamu jadi sosok yang punya nilai, bukan yang tergantung sama validasi orang. Kamu nggak takut ditinggal, karena kamu tahu, kamu cukup, dengan atau tanpa dia. Sambil itu jalan, kamu jangan cuma duduk nunggu. Justru ini waktunya kamu ngegas upgrade diri. Workout lagi, kejar mimpi yang sempat kamu tunda, reconnect sama teman-teman yang asik, gali passion kamu lagi. Pokoknya bikin diri kamu jadi versi paling kece yang bahkan kamu sendiri bakal bangga pas ngaca. Dan efek sampingnya, bukan cuma dia yang makin penasaran, tapi orang lain juga bakal ngelirik. Karena nggak ada yang lebih menarik dari orang yang sibuk ngejar kualitas diri, bukan ngejar orang yang belum tentu stay. Jadi kalau dia tiba-tiba ngilang, jangan panik, jangan nyariin. Bikin dia penasaran, karena kamu nggak ada di sekitarnya. Bukan karena kamu hilang, tapi karena kamu lagi fokus sama hidup kamu. Dan disitulah kekuatan kamu muncul. Saat dia sadar, kamu bukan orang yang gampang ditinggalin gitu aja. Kamu berharga, brosis. Dan orang yang berharga tuh nggak ngejar, dia ditungguin. Nah lanjut ya. Sekarang masuk ke poin yang paling underrated, tapi justru paling penting. Daripada sibuk mikirin gimana caranya balikin dia, mending fokus upgrade diri kamu sendiri. Serius deh, ini bukan cuma soal kelihatan keren di depan dia, tapi soal bikin diri kamu jadi versi yang nggak bisa diabaikan sama siapapun, termasuk dia. Banyak banget orang yang pas ditinggal, malah kalang kabut cari cara biar bisa dilirik lagi. Padahal, yang paling nyolok itu bukan usaha kamu buat balik, tapi perubahan kamu yang nyata. Coba deh dipikir, kalau kamu tiap hari cuma mikirin dia, semua energi kamu habis ke hal yang kamu nggak bisa kontrol. Sementara dia, bisa aja lagi mikir, sebenarnya gue butuh apa sih dari hubungan ini? Nah, daripada kamu sibuk ngira-ngira isi kepalanya, mending kamu isi kepala kamu dulu. Apa hal dalam hidup kamu yang bisa ditingkatin? Mulai dari hal paling basic, kesehatan. Kamu udah ngurus badan belum? Udah rutin gerak, makan bener, tidur cukup? Jangan-jangan udah seminggu hidup kamu isinya scrolling chat dia doang. Fix, itu harus dirombak. Karena orang yang punya disiplin dan bisa rawat dirinya tuh punya magnet sendiri. Apalagi buat pasangan. Itu ngasih sinyal, gue serius ngejalanin hidup. Dan bukan cuma badan, brosis. Cek juga karir kamu. Kamu udah ada di titik yang kamu mau belum? Atau sebenarnya kamu masih main aman di zona nyaman yang ngebosenin? Mumpung lagi ada waktu sendiri, gas buat push diri ke level selanjutnya. Nggak usah mikirin dia bakal notice atau enggak. Percaya deh, hasil kerja keras tuh selalu kelihatan. Entah sama dia, atau sama orang baru yang lebih worth it. Lanjut nih, soal pergaulan. Jangan sampai kamu jadi orang yang nyendiri mulu cuma karena satu orang ngilang. Keluar, nongkrong, ngobrol, kenalan. Bukan buat cari pelarian, tapi buat ngebuktiin kalau hidup kamu nggak berhenti pas dia hilang. Orang yang punya circle kuat tuh kelihatan lebih menarik, lebih hidup, dan lebih percaya diri. Dan percayalah, itu aura yang susah banget ditolak. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, mental kamu.
Kamu udah isi kepala kamu dengan hal-hal yang ngebangun belum? Baca buku, nonton hal-hal yang mind opening, ngobrol sama orang yang bisa upgrade cara pikir kamu. Karena stabil secara emosional itu seksi, brosis. Orang yang kuat secara mental tuh jadi tempat bersandar, bukan beban. Dan ini bukan soal jadi sok tegar, tapi beneran tahan banting. Ini daya tarik level dewa. Sekarang, kamu harus ngerti satu hal penting banget. Kamu ngelakuin ini semua bukan buat dia, tapi buat kamu. Buat jadi pribadi yang lebih mantap, lebih kuat, dan lebih yakin sama diri sendiri. Karena yang dicari itu bukan orang yang pengen banget balikan, tapi orang yang tetap jalan meski ditinggal. Dan kalau suatu saat dia ngelihat perubahan kamu, bisa jadi dia bakal mikir 2 kali buat nyanyain kamu. Tapi kalau enggak pun, enggak masalah. Karena kamu sekarang udah beda. Udah jadi pribadi yang layak dapet yang lebih baik. So jangan cuma nunggu perubahan datang dari luar. Bikin perubahannya sendiri. Upgrade hidup kamu sampai orang yang dulu ninggalin mikir, kok dulu gue ninggalin dia ya? Tapi yang lebih penting, bikin diri kamu mikir, syukurlah gue gak stuck di titik itu terus. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang kamu. Dan itu adalah power move paling epic dalam hidup kamu. Keep growing, keep glowing. Kamu pantas dapat yang terbaik. Nah, lanjut ya. Oke, sekarang masuk ke poin keempat, yang sering banget diremehin tapi efeknya bisa guncang dunia perasaan. Percaya diri, brosis. Iya, percaya diri itu bukan cuma bikin kamu kelihatan cakep luar dalam, tapi juga ngasih sinyal ke dunia, termasuk si dia yang lagi ngilang. Kalau kamu tuh nggak gampang goyah. Begitu seseorang tiba-tiba ngilang, banyak banget yang langsung mikir, gua salah apa ya? Padahal, yang bikin kamu menarik justru pas kamu tetap berdiri tegak, chill, dan yakin sama diri kamu sendiri meskipun dia nggak ada di hidup kamu. Dan percaya diri tuh bukan yang pura-pura pede di sosmed, pamer ini itu, atau sok cuek tapi sebenarnya ngarep. No, no, no. Confidence yang asli tuh datang dari dalam. Dari cara kamu mikir, cara kamu bawa diri, dan keputusan-keputusan yang kamu ambil setiap hari. Ini soal kamu ngerti nilai kamu berapa, bukan nunggu orang lain ngasih label. Pas kamu punya vibe kayak gitu, tanpa ngomong pun, orang bisa ngerasain. Termasuk dia, kamu kasih sinyal kuat. Gua nggak butuh validasi kamu buat ngerasa berharga. Dan gini ya, kepercayaan diri itu bukan cuma buat bikin kamu kelihatan keren di mata dia, tapi buat ngasih rasa aman juga, buat kamu sendiri. Kamu jadi nggak panikan kalau hidup tiba-tiba dikasih drama. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu bisa handle. Salah satu cara paling manjur buat ningkatin percaya diri tuh, ya balik fokus ke diri kamu sendiri. Daripada tiap hari, scroll IG-nya dan nunggu dia storyin lagu galau, mending waktu dan energi kamu taruh buat upgrade diri. Mau itu bentuk fisik, karir, skill baru, hobi, apapun yang bikin kamu terus berkembang. Tiap kali kamu ngambil langkah buat jadi lebih baik, itu langsung nambah value kamu. Dan makin sering kamu ngelakuin itu, makin tinggi juga rasa hormat kamu ke diri sendiri. Dan percaya deh, itu auranya kecium sampai ke ujung story dia. Tapi ingat ya, inti dari percaya diri yang benar itu adalah keyakinan bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus ditemenin siapapun. Bukan berarti anti cinta, tapi kamu nggak ngegantungin hidup kamu sama kehadiran seseorang. Kalau dia balik, bagus. Dia beruntung bisa masuk ke dunia kamu yang udah kece badai. Kalau enggak, ya udah, kamu tetap maju. Salah satu senjata paling underrated buat boost confidence adalah mindset positif. Jangan kebanyakan overthinking kayak, kok dia nggak ngechat ya? Ganti pertanyaannya jadi, hari ini gue mau ngembangin diri di bagian mana ya? Fokus ke pencapaian kamu. Ingat momen-momen kamu berhasil ngelewatin hal sulit, dan terus tanemin narasi positif di kepala kamu. Makin sering kamu ngelatih ini, makin kuat fondasi kepercayaan diri kamu. Oh, dan satu hal lagi nih, body language. Gaya jalan, cara duduk, ekspresi muka, itu semua ngasih sinyal kuat. Orang yang percaya diri itu kelihatan dari cara dia masuk ruangan. Kepala tegak, bahu santai tapi mantap, dan gerakannya punya arah. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa, tubuh kamu udah kasih tahu dunia, gua tahu gue siapa. Ini nih yang disebut silent confidence. Nggak lebay tapi ngena banget. Akhirnya, pas kamu lagi ngalamin momen di ghosting atau ditinggalin tanpa kabar, ingat satu hal.
Itu bukan akhir, tapi justru start baru buat kamu unjuk gigi. Kamu udah bukan versi yang kemarin, sekarang kamu upgrade. Bukan buat bikin dia balik, tapi buat bikin kamu sendiri lebih puas dan bangga. Karena ketika dia ngelihat kamu udah move on, glow up, dan tetap hidup bahagia tanpa dia, disitulah dia mulai mikir, kok gua malah yang ngerasa kehilangan ya? So, stop ngejar, stop overthinking, dan biarin hidup kamu jalan terus dengan percaya diri yang gak bisa ditawar. Kalau dia balik, oke, dia ngelihat versinya kamu yang sekarang. Tapi kalau enggak, gak masalah. Karena kamu udah jadi pribadi yang lebih solid, lebih keren, dan gak perlu siapapun buat ngerasa cukup. Gas terus, gengs. Let your confidence do the talking. Oke, lanjut ya. Oke, gengs. Dengerin baik-baik nih. Karena poin ini sering banget bikin banyak orang kejebak di drama sendiri. Jadi gini, jangan sampai hidup kamu muter cuma buat satu orang doang. Serius deh, pas dia mulai ngilang atau masuk mode silent treatment, yang paling salah kamu lakuin tuh, ya hidup kamu rem mendadak demi nunggu dia balik. Padahal ya, hidup kamu tuh jauh lebih luas dari sekadar nungguin satu chat masuk dari dia. Masalahnya, makin kamu nunjukin kalau kamu hidupnya cuma buat dia, makin kelihatan tuh kesan needy-nya. Dan tahu nggak? Itu tuh salah satu vibe yang bikin ilfeel. Orang tuh justru tertarik sama yang punya hidup sendiri, yang punya tujuan, passion, dan aktivitas tanpa harus ditemenin terus. Jadi, kalau kamu mulai nge-freeze semua kegiatan kamu cuman karena dia lagi nggak ngehubungin, ya sorry to say, kamu lagi nurunin value kamu sendiri, brosis. Sekarang bayangin deh, kamu balik lagi ke hal-hal yang bikin kamu excited sebelum dia datang. Apa tuh? Mungkin kamu dulu suka nge-gym, suka main musik, bikin konten, nongkrong sama temen, atau bahkan ngejar karier dan impian kamu. Nah, balikin lagi energi kamu ke situ. Jangan biarin hobi kamu nganggur gara-gara kamu sibuk mikirin seseorang yang belum tentu mikirin balik. Dan bukan berarti kamu harus jadi dingin, nyuekin, atau pura-pura cuek. Ini soal kamu ngasih lihat kalau kamu punya dunia yang tetap muter, meskipun dia nggak ada di orbitnya. Kamu tetap bisa sayang, kamu tetap bisa perhatian, tapi ya nggak jadi budaknya perasaan juga. Ini bukan soal main tarik ulur, tapi soal ngejaga power kamu sendiri dalam relasi. Percaya deh, saat kamu sibuk sama hidup kamu yang produktif dan penuh arah, itu jadi sinyal kuat. Sinyal kalau kamu nggak butuh validasi siapapun buat ngerasa berharga. Dan kamu tahu nggak, aura itu kerasa banget. Orang yang punya tujuan, yang hidupnya nggak stuck, itu kelihatan lebih menarik, lebih hot, lebih desirable gitu loh. Karena dia nggak ngemis-ngemis perhatian, tapi justru jadi magnet alami. Terus nih, coba kamu inget, pernah nggak kamu ada di posisi di mana seseorang tuh terlalu gampang buat kamu dapetin? Terlalu available sampai akhirnya kamu ngerasa, ah ya udah, kapan aja juga bisa. Nah, itu tuh yang sering kejadian. Makin gampang kamu dikontak, makin gampang juga kamu disepelein. Tapi beda cerita kalau kamu punya kesibukan dan hidup yang penuh. Tiba-tiba kamu jadi sosok yang susah ditebak, bikin penasaran, dan boom, dia yang mulai nyari-nyariin. Karena intinya gini, orang tuh suka sama seseorang yang punya nilai diri. Yang gak goyah cuma karena satu orang ngilang. Yang tetap bisa jalan walau perasaannya digantung. Bukan berarti kamu gak care, tapi kamu gak ngebiarin diri kamu jadi korban dari sikap orang lain. Dan justru di situ kamu kelihatan keren. Karena kamu bukan cuma seseorang yang nunggu, tapi kamu jadi pribadi yang layak diperjuangkan. So, berhenti muter di orbit orang lain, dan mulai jadi pusat semesta kamu sendiri. Pas kamu ngelakuin itu, kamu bukan cuma ningkatin value kamu di matanya, tapi juga ningkatin rasa hormat kamu ke diri sendiri. Mau dia balik atau enggak, yang penting kamu nggak kehilangan arah. Karena di akhir hari, yang paling worth it itu bukan siapa yang balik ke kamu, tapi gimana kamu berkembang pas ditinggal. Itu baru power move yang nggak bisa dilawan siapapun. Oke, lanjut. Oke, gengs, ini masuk ke poin yang menurut gue bener-bener life hack banget buat hubungan dan juga buat mental kamu secara keseluruhan. Namanya, detachment atau seni ngelepasin tanpa drama. Kedengeran simple, tapi praktiknya nggak semudah kelihatannya. Tapi justru ini nih, yang bikin kamu kelihatan makin keren di mata siapapun, bukan cuma doi. Jadi gini, detachment itu bukan berarti kamu jadi cuek bebek atau nggak punya hati ya. Bukan juga kamu jadi robot yang nggak bisa ngerasa. Tapi lebih ke, kamu ngerti posisi kamu, ngerti nilai diri kamu, dan sadar bahwa kebahagiaan kamu tuh nggak boleh tergantung sama satu orang doang. Kamu tetap bisa care, tetap bisa respect,
tapi kamu nggak ngebikin hidup kamu jungkir balik cuman karena doi lagi ngilang. Soalnya gini, begitu seseorang mulai ngejauh atau silent treatment, biasanya kita langsung kena mental. Pikiran muter, mulai overthinking, nanya-nanya, gue salah apa ya? Kurang apa sih? Padahal kenyataannya, nilai kamu tuh nggak berubah cuma karena respon dia berubah. Nah di situ pentingnya detachment, biar kamu nggak kegulung sama drama batin yang muter terus tiap hari. Dan enaknya lagi, kalau kamu udah bisa detach secara mental, kamu jadi punya kendali penuh atas mood dan energi kamu sendiri. Nggak lagi ketergantungan nunggu notifikasi chat, nggak lagi ngarep balasan yang nggak pasti. Kamu jadi bisa fokus ngebangun mindset kamu. Dan trust me, mindset itu pondasi utama dari segala hal. Mulai dari cara kamu bersikap, ambil keputusan, sampai gimana orang ngelihat kamu. Yang keren dari orang yang udah jago detachment itu adalah mereka sabar tapi nggak pasif. Nggak buru-buru ngejar, tapi juga nggak diem nunggu disapa. Kamu tetap jalan, tetap produktif, tetap upgrade diri, dan itu ngasih aura calm yang magnet banget. Karena energi yang stabil tuh jauh lebih menarik daripada yang meledak-ledak atau ngejar terus. Mungkin ada yang nanya, tapi gimana dong biar nggak kelihatan kayak nggak peduli? Nah, ini dia bedanya. Kamu bisa peduli tanpa harus nyandarin harga diri kamu ke dia. Kamu bisa sayang tanpa harus ngegantungin kebahagiaan kamu dari dia doang. Karena kalau kamu terlalu nempel, malah jatuhnya jadi needy dan bikin orang nggak nyaman. Tapi kalau kamu bisa tetap hangat tanpa maksa, kamu kelihatan dewasa dan stabil. Dan kamu tahu nggak, kenapa detachment ini powerful banget? Karena dia langsung ngebalik posisi. Yang tadinya kamu yang ngejar, sekarang jadi kamu yang punya kendali. Karena kamu bukan lagi ngemis perhatian, kamu lagi ngejalanin hidup kamu dengan percaya diri dan tenang. Kamu nunjukin kalau kamu baik-baik aja dengan atau tanpa dia. Dan itu, gengs, bikin kamu jadi makin mahal di mata dia. Tapi inget ya, detach itu bukan berarti mematikan emosi kamu. Justru kamu belajar buat ngehandle emosi itu biar nggak ngacauin hidup kamu. Kamu nggak ngelawan perasaan, tapi kamu nggak dibajak sama perasaan juga. Kamu tetap ngerasa, tapi kamu nggak ngebolehin perasaan itu ngatur arah hidup kamu. Dan saat kamu udah bisa ngelepas tanpa kehilangan kendali, disitulah kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Nggak lagi drama, nggak lagi nyari validasi. Kamu jalan terus, bertumbuh, dan ngasih ruang buat hal-hal yang lebih sehat datang ke hidup kamu. Entah itu dia balik atau orang baru yang lebih cocok, yang pasti kamu udah siap. Jadi, buat kamu yang lagi nunggu seseorang balik, mending jangan nungguin, mending kamu bangun panggungnya, biar dia yang datang nonton. Nah, terakhir dan gak kalah penting. Oke, gengs, ini masuk ke bagian paling pamungkas, yang sering banget jadi jebakan Batman buat banyak orang. Berhenti ngejar, biarin dia yang datang. Nah, kamu pasti relate ya. Pas dia mulai ngilang, diem-diem bye, kita tuh langsung panik. Balesnya slow, kita makin ngegas. Chat terus, telepon terus, sampai ada yang mikir buat nongol depan rumah dia. Stop, bro sis. Karena setiap kali kamu ngejar, kamu sebenarnya lagi ngasih power ke dia. Semakin kamu nempel, semakin dia ngejauh. Udah hukum alam tuh. Dan tahu nggak kenapa? Karena orang itu, siapapun dia, lebih tertarik sama orang yang punya power, bukan yang desperate. Kalau kamu kelihatan kayak nggak bisa hidup tanpa dia, justru kamu makin kelihatan lemah dan nggak punya kontrol. Padahal, yang bikin kamu keren tuh justru pas kamu bisa santai, pas kamu nggak maksa, dan tetap jalanin hidup kamu kayak biasa. Coba deh pikir. Kalau kamu terus ngejar, kamu sebenarnya lagi nempatin diri kamu di posisi yang gak enak. Kamu lagi nungguin dia mutusin. Nih orang pantas gue balikin gak ya? Lah masa kamu mau ditaruh di posisi yang kayak gitu terus? Mending kamu tarik napas dulu, santai, dan stop pause hidup kamu cuma buat ngejar validasi dari satu orang. Kuncinya di sini bukan soal gimana cara dapetin dia balik, tapi gimana kamu bisa ngasih ruang buat dia ngerasain ketiadaan kamu. Biar dia mulai mikir, kok dia nggak nyari-nyari gue ya? Di situ tuh momen emasnya. Karena kalau kamu terus available 24/7, dia nggak bakal ngerasa kehilangan. Biasa aja di mata dia. Tapi kalau kamu ngilang dengan tenang, kamu jadi misteri yang bikin penasaran. Dan kamu mungkin mikir, tapi kalau gue nggak ngejar, nanti dia lupa gue dong. Nih ya, kalau dia emang tertarik dan punya rasa, dia nggak akan lupa. Justru dengan kamu mundur, dia jadi punya waktu buat nyadar sendiri. Wah, dia tuh emang beda. Tapi kalau kamu terus ngejar, kamu nggak ngasih dia kesempatan buat ngerasain itu. Jadi bukan soal bikin dia inget, tapi kamu ngasih dia ruang buat sadar sendiri. Strateginya simple tapi powerful. Balikin bola ke lapangan dia.
Biar dia yang mutusin mau main lagi atau enggak. Dan lo, kamu jalan terus, fokus sama urusan kamu, goals kamu, mimpi kamu. Karena orang yang punya arah, yang tahu nilai dirinya, itu auranya beda. Yang kayak gitu tuh susah ditolak. Jadi sekarang pilihannya gini. Kamu mau jadi orang yang terus ngejar sampai capek sendiri? Atau mau jadi orang yang punya harga diri dan cukup smart buat tahu kapan harus mundur? Karena jujur aja, semakin kamu ngejar, makin kamu gagal dalam uji mental yang dia, secara sadar atau enggak, lagi kasih ke kamu. Kalau kamu bisa tahan buat gak ngejar, gak drama, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu, itu bakal ngasih sinyal kuat. Gua gak butuh validasi kamu buat bahagia. Dan kamu tahu gak, justru dari situlah respek mulai tumbuh. Dan dari respek, baru deh rasa tertarik bisa balik lagi. So intinya, lepasin gas, tarik diri, dan fokus ngebangun hidup kamu sampai dia mikir, kok hidup dia makin keren tanpa gua? Di situ kamu udah menang, tanpa harus ngejar. Oke, jadi gini ya guys. Dari semua yang tadi kita bahas, intinya simple banget tapi dalam. Jangan jadikan siapapun sebagai pusat hidup kamu. Entah itu dia lagi narik diri, ngilang, atau ngetes kamu. Yang penting, kamu tetap jalan, tetap tumbuh, dan tetap pegang kendali atas hidup kamu sendiri. Jangan ngejar, jangan drama, dan jangan kasih power ke orang lain buat nentuin kamu pantas atau enggak. Kamu tuh udah cukup, udah keren, asal kamu sendiri yang sadar. Ingat, orang yang punya arah, yang fokus sama dirinya, yang bisa tetap senyum meskipun ditinggal, itu daya tariknya nggak bisa dilawan. Jadi bukan soal gimana bikin dia balik, tapi soal gimana kamu jadi versi terbaik dari diri kamu, sampai dia nyesel pernah ngejauh. Main cantik, bukan main panik. Biarkan dia yang datang ke kamu, bukan karena kamu ngejar, tapi karena kamu layak. Oke, itu aja buat hari ini, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.